Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pembelajar yang antusias. Saya sangat senang bisa berbagi pengetahuan dengan Anda hari ini. Pada tutorial kali ini kita akan membahas langkah-langkah untuk membuat laporan kas masuk dan kas keluar menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel. Dalam rangka mengelola keuangan dengan efisien, laporan kas masuk dan keluar yang dibuat dengan Microsoft Office Excel memegang peranan krusial. Laporan kas ini memberikan gambaran yang jelas tentang aliran uang, memungkinkan analisis mendalam dan memastikan akurasi informasi keuangan. Dengan Excel, kita dapat mengambil keputusan strategis dan mengelola risiko dengan lebih baik, menjadikannya alat penting bagi setiap bisnis atau entitas. Jangan khawatir jika Anda masih baru dalam penggunaan Microsoft Office Excel. Saya akan bantu Anda melalui setiap langkah dengan jelas dan terperinci. Mari kita mulai dengan membuka aplikasi Microsoft Office Excel. Yang pertama yang harus kita ketahui saat membuat dokumen atau spreadsheet baru di Microsoft Office Excel adalah kita lakukan terlebih dahulu proses penyimpanan. Nah, di sini saya akan memilih folder yang memang sudah saya persiapkan sebelumnya. Di sini saya pilih HMK lalu open, dan di bagian file name ini saya hapus. Kemudian saya ganti dengan mengetikkan nama yang sesuai dengan keinginan saya, yaitu kas masuk keluar. Kemudian saya klik save. Maka dokumen kita sudah tersimpan dengan nama yang sesuai dengan yang kita ketik tadi. Selanjutnya kita mengetikkan teks yang di sel A1 ini, laporan kas masuk dan kas keluar. Kemudian di A2 kita ketik rukun tetangga 016. Di sel A3 kita enter untuk turun, atau kita boleh gunakan panah bawah. Saya ketik Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan. Selanjutnya saya lewatkan satu baris keempat. Di sini di A5 saya mengetik periode. Kemudian di kotak B5, ya, di kotak A5 saya ketik periode spasi titik 2. Kemudian di kotak B5 saya ketik Juli 2023. Selanjutnya, jadi saya ketik saja apa-apa yang diperlukan. Untuk edit nanti kita akan sesuaikan saat selesai untuk proses entry datanya. Berikut tanggal saya ketik di kotak A7, saya lewatkan kotak B7, saya lanjut mengetikkan deskripsi di kotak C7, kemudian di D7 kas masuk, E7 kas keluar, kemudian F7 ada saldo. Nah, di kotak B7 dan C7 itu saya merge, saya gabungkan. Selanjutnya saya lakukan proses copy formatting pada deskripsi ini supaya sel yang di bawah-bawahnya itu akan mengikuti. Selanjutnya satu demi satu saya lakukan pengeditan. Di sini saya proses cepat saja. Saya fill formatting only. Kemudian saya bold, dan di sini untuk judul tabel pun saya bold. Selanjutnya kita blok area yang ingin kita berikan garis tabel. Kita pilih all border. Nah, pada
Judul tabel ini kita berikan warna untuk memberikan variasi. Saya memilih warna hijau muda. Kemudian saya secara otomatis tadi melakukan perubahan terhadap sel supaya menyesuaikan urutannya. Jadi caranya adalah di blok, kemudian kita klik 2 kali, maka lebar tabel akan menyesuaikan. Nah, di sini satu demi satu kolom saya rapikan untuk menyesuaikan isi daripada tabel nantinya. Untuk judul saya tinggikan karena supaya bisa berbeda dengan baris yang ada di bawah. Nah, di sini kita lihat ada beberapa tool yang saya klik, nanti bisa dipraktekkan. Nah, di bagian tanggal kita lakukan format, yaitu kita memilih lokal Indonesian, yang mana penulisan tanggalnya adalah kita menggunakan format angka saja. Nah, nanti saat kita melakukan pengetikan seperti ini 1/7, kemudian kita enter, maka secara otomatis akan mengikuti format yang kita buat tadi. Kemudian kita ketikkan saldo kas bulan Juni 2023. Di sini saya ketikkan kas masuk 2.500.000. Saya bikin penulisan cepat dengan menambahkan E3, 2500 E3, yang berarti nanti itu akan bertuliskan 1000. Dengan ketentuan format saya ganti ke number. Kemudian di sini saya lakukan proses pengeditan angka. Terus di saldo saya memasukkan rumus sama dengan kas masuk. Selanjutnya di tanggal 3 bulan 7 tahun 2023 saya mengetikkan pembelian beli token PLN untuk kantor RT. Nah, ternyata kurang, maka kita lakukan proses pelebaran dengan cara seperti ini. Saya ketikkan angka 300.000. Selanjutnya tanggal 4/07 tahun 2023 saya ketik kas minggu ke 1 bulan Juli 2023. Sejumlah 750.000. Nah, di sini ada formula yang harus kita ketik. Formulanya itu sama dengan F8, yaitu saldo yang berada di F8 kita tambahkan dengan D9, kemudian dikurangi dengan E9. Maka hasilnya seperti yang kita lihat di monitor. Kemudian saya copy ke bawah. Nah, karena kita mengopi tanpa menggunakan fungsi yang lain, sehingga angka-angka yang ada di sana tetap tertulis seperti itu, walaupun di kotak masuk dan kotak keluar itu kosong, tetap mengikuti di atas. Nah, di sini ada penulisan format sama dengan if n D9 sama dengan kosong, pemisah, kemudian E9 kosong,
Ya, kita ketik seperti ini, kemudian koma, kemudian kosong, kemudian titik koma. Nah, di bagian terakhir kita berikan tutup kurung. Nah, ini adalah formula yang apabila kas masuk dan kas keluar itu kosong, maka di saldo itu tidak ada angka tertulis, sehingga memudahkan kita untuk melihat tabel kita terlihat lebih rapi, tidak seperti tadi. Walaupun kosong, kas masuk kas keluar tetap ada angka di saldo. Nah, kita perbaiki dengan menggunakan formula tadi. Selanjutnya di tanggal 6 bulan 7 tahun 2023 kita ada beli alat kerja bakti. Ini adalah pengeluaran, kas keluar. Kita ketikkan 1500 E3. E3 itu berarti 1000 untuk memudahkan penulisan 1000. Selanjutnya di tanggal 9 bulan 7 2023 kita ada pemasukan kas minggu kedua bulan Juni, bulan Juli 2023 sejumlah 700.000. Maka kita lihat tadi secara otomatis angka yang ada di saldo itu terisi dengan sendirinya. Kemudian tanggal 15 bulan 7 2023 kita mengetikkan bayar setoran pick up kebersihan. Ini kita isi di kas keluar sebagai pengeluaran 350.000. Secara otomatis tanpa perlu kita ketik, maka akan berkurang saldonya. Kemudian kita lanjut mengetikkan tanggal 21. Nah, di sini ada kas pendapatan kas minggu ketiga. Sejumlah ini kita isi di kas masuk 725.000. Nah, secara otomatis saldo akan bertambah. Berikut kita isi lagi tanggal 22 bulan 7 tahun 2023 ada konsumsi kerja bakti sejumlah, kita berarti ini kas keluar yang kita isi 500.000. Maka secara otomatis saldo akan berkurang. Selanjutnya kita ketikkan tanggal 27/7 enter tadi ya. Maka akan terisi ya format tanggal. Kemudian bayar wakar lingkungan sejumlah 1.200.000. Maka saldo kita tersisa 825. Di sini saya mengisi total di sel B18. Kemudian saya masukkan rumus untuk menghitung kas masuk sama dengan sum, kemudian buka kurung, saya blok, kemudian tutup kurung. Maka akan terhitung secara otomatis. Kemudian saya lakukan copy ke kanan. Nah, di sini saldo saya isi dengan manual menggunakan rumus tanda minus. Ini hasilnya. Jadi apa rincian yang ada di atas mesti sama dengan total yang ada di bawah. Selanjutnya ini saya satukan, ada 3 kolom. Saya satukan menjadi satu kolom saja. Total kita lebarkan untuk menjadi penanda tersendiri untuk bagian ini, sehingga kelihatan lebih menarik. Fontnya pun font size-nya dibesarkan, kita atur sesuai dengan angka yang sesuai 13.
dan kita bold. Nah, selanjutnya saya berikan suatu conditional formatting. Di sini ketika ada kurang, apa yang kita blok itu kurang dari 2 juta, maka warna selnya akan menjadi merah. Bisa kita lihat. Ya, 1.450, 1.800, 825 itu menjadi merah. Itu yang disebut dengan conditional formatting. Nah, saya rasa cukup sekian penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.